Halo bunda-bunda semuanya, salam harmonis ya. Semoga kita semua dilimpahkan dengan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah mampir lagi di sini. Kali ini kita akan berbicara tentang topik yang akan bisa bikin hati kita itu nggak nyaman, yaitu soal pelakor. Iya, saya paham banyak dari kita itu yang mungkin sudah mendengar cerita-cerita soal ini, atau bahkan ada nih dari bunda yang pernah mengalaminya secara langsung. Nah, kehadiran orang ketiga di dalam rumah tangga itu memang bikin sakit hati ya bun ya. Kita memang nggak bisa memungkiri hal ini. Tapi, yuk bun, coba kita lihat lagi dari sisi yang berbeda. Apakah ini hanya ujian yang datang untuk menghancurkan, atau bisa jadi ini sebagai pengingat bahwa ada yang harus diperbaiki di dalam hubungan bunda dengan suami sebenarnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalamnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting dari saya seputar masalah spiritual asmara dan rumah tangga. Oke bun, kita lanjut ya. Rumah tangga itu kita analogikan sebagai rumah. Di awal-awal kita dan suami itu sama-sama semangat nih membangun fondasi yang kuat, dindingnya kokoh, atapnya terasa aman. Tapi lama-lama mungkin ada yang mulai retak. Nah mungkin ya kita itu terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari, terlalu lelah dengan rutinitas, sampai nggak sadar kalau atap rumah kita itu mulai bocor sedikit demi sedikit. Yang awalnya kecil nggak terlalu kelihatan nih, tapi kalau dibiarkan terus bisa-bisa bocornya itu tambah besar. Nah, pelakor itu seperti hujan deras yang tiba-tiba datang dan bikin kita itu sadar, ada yang salah nih sama rumah kita. Kenapa ya kok bisa bocor? Tapi sebelum kita salahkan hujannya, mungkin kita perlu tanya, apa yang selama ini kita abaikan? Nah, pelakor itu memang datang sebagai cobaan, bun. Itu memang nggak bisa kita bantah lagi. Tapi bisa juga ini adalah pengingat. Pengingat untuk kita untuk melihat lebih dalam lagi ke hubungan kita dengan suami sendiri. Jangan salah paham ya, ini bukan berarti kita menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Gak ada yang membenarkan perselingkuhan itu terjadi. Tapi sebelum kita fokus ke orang ketiga, mungkin kita perlu bertanya nih, apa yang selama ini kurang di dalam hubungan bunda dengan suami ya? Nah, ada kalanya tanpa kita sadari, kita itu mulai jauh secara emosional. Mungkin kita jarang ngobrol lagi dari hati ke hati. Mungkin juga perhatian kita lebih banyak ke hal-hal lain, ke anak, pekerjaan, atau bahkan sosial media nih. Mungkin itu semua bisa menciptakan jarak antara bunda dengan suami yang semakin lebar. Nah bun, introspeksi itu juga penting loh ya. Kadang pelajaran terbesar datang dari rasa sakit. Bukan berarti kita harus bertahan di dalam hubungan yang menyakitkan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini. Apakah kita bisa memperbaiki cara kita berkomunikasi? Apakah ada bagian dari diri kita yang perlu lebih terbuka dengan suami? Apakah kita sudah menunjukkan rasa sayang dan perhatian dengan cara yang dibutuhkan suami kita? Kita kembali lagi ke analogi rumah tadi ya. Mungkin retakan di dinding itu bisa diperbaiki. Bocoran di atap itu bisa ditambal. Dan siapa tahu setelah semuanya diperbaiki, rumah kita bisa jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tentu ini memang butuh usaha, butuh kerjasama, tapi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki lagi sebelum kerusakannya semakin parah. Nah, hubungan pernikahan itu tentang dua orang yang terus tumbuh dan belajar bersama. Dan ya, pelakor bisa jadi ujian yang menyakitkan bunda. Tapi kalau kita melihat lagi dari sisi yang berbeda, ini juga bisa menjadi titik balik. Titik balik di mana bunda bisa sadar bahwa ada hal-hal yang perlu dirawat kembali di dalam hubungan bunda dengan suami nih. Jadi bunda-bunda semua, sebelum kita larut ke dalam rasa sakit dan amarah,
marilah kita coba introspeksi dulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan Bunda dengan suami? Gimanakah caranya bisa kembali dekat dengan suami? Karena terkadang pelajaran terpenting di dalam hidup itu datang dari ujian yang paling berat, Bun. Jika Bunda sudah berusaha secara maksimal untuk membenahi hubungan rumah tangga, berusaha membenahi hubungan dengan suami, tapi kok masih susah ya? Semua ikhtiar lahir sudah Bunda coba, tapi tetap tidak berhasil. Itu tandanya Bunda butuh bimbingan secara spiritual untuk melakukan ikhtiar batin. Kenapa? Ada energi-energi negatif yang tidak kasat mata yang juga perlu dibersihkan ini, Bun. Jika Bunda mau dibimbing secara privat, bisa WA saja ke nomor 08233 777 101 untuk konsultasi terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya, pelakor itu bukanlah akhir dari segalanya ya. Bisa jadi ini adalah pengingat yang menyadarkan kita untuk lebih peduli dan lebih hadir di dalam pernikahan itu sendiri. Dan ingat ya Bun ya, yang paling penting itu bukan bagaimana kita menyalahkan situasi, tapi bagaimana kita bisa memilih untuk merespon. Apakah kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki atau justru membiarkan semuanya hancur? Baik bunda-bunda semuanya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bisa jadi bahan renungan untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu melihat ke dalam diri kita, introspeksi dan berusaha untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Saya doakan semoga kita semua selalu diberkahi dengan cinta dan kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya.